Bogor semester 4 dan teman saya Alita Noviasari dari Studio Darul Quran Mulia Bogor juga semester 4 dan rekan kami yaitu Perkenalkan, nama saya Rusmanili, semester 4 dari Studio Darul Quran Bogor. Selamat menyaksikan. yang pertama, sebagaimana ayatnya yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushudahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madadi'i wadribuhunna فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. Ini gak apa-apa ih. Aduh sakit. Ya udah, lanjut. Mana dia? masakin. Ulangi dari yang Waliyatama wal masakin. Waliyatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Shadaqallahul Azim. Yang selanjutnya yaitu mufradat ayat. Yang pertama ar-rijalu, laki-laki atau suami itu. Kemudian qawwamuna, pelindung. Yang selanjutnya bima faddalallah, yang artinya karena Allah telah melebihkan. Kemudian fil madaja'i, di tempat tidur atau pisah ranjang. Kemudian fasolihatu, maka perempuan-perempuan yang soleh. Kemudian shiqaqa bainihima, terjadi persengketaan antara keduanya. Kemudian mukhtalan, yaitu yang artinya sombong. Selanjutnya yaitu sebab turunnya Surah An-Nisa ayat 34 sampai 36. Nah, dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Imam Hasan Al-Basri berkata, ada seorang perempuan datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melaporkan suaminya yang telah menampaknya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laki-laki itu wajib dihukum qisas, hukuman yang sama dengan perbuatannya. Namun kemudian Allah menurunkan ayat dan akhirnya perempuan itu kembali ke rumahnya dan tidak melakukan qisas kepada suaminya. Muqatil berkata, ayat ini turun berkenaan dengan masalah yang menempati Sa'id bin Arabi. Dia adalah salah satu pemimpin kaum Ansor. Istrinya adalah Habibah binti Sa'id bin Abu Hurairah yang juga berasal dari kaum Ansor. Permasalahannya, istri Sa'id membangkang kepadanya dan kemudian Sa'id menamparnya. Nah, lalu Rasulullah SAW menetapkan bahwa Sa'id harus dihukum qisas. Akhirnya Habibah dan ayahnya pergi ke rumah si Sa'id untuk menjalankan hukuman tersebut. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kalian. Jibril telah datang kepadaku dan menginformasikan bahwa Allah telah menurunkan ayat ini.
Rasul pun melanjutkan sabdanya, kita menghendaki sesuatu dan Allah menghendaki sesuatu yang lain. Nah, apa yang dikehendaki Allah adalah lebih baik, kemudian hukuman qisas dalam masalah ini dihapuskan. Nah, selanjutnya kesesuaian antar ayat. Yang pertama, ayat 34 sampai 35. Setelah pada ayat sebelumnya Allah menerangkan ditetapkannya bagian untuk masing-masing ahli waris dan melarang kaum laki-laki dan perempuan beriri hati atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian mereka. Nah, pada ayat ini Allah menerangkan sebab keutamaan laki-laki atas perempuan. Nah, selanjutnya ayat 36. Mulai dari awal, surah ini menerangkan antara sistem ikatan kekeluargaan seperti menguji kemampuan anak yatim, membatasi aktivitas ekonomi orang-orang yang masih bodoh, dan cara menggauli istri dengan sikap yang baik dan dengan kesadaran bahwa semua tingkah laku manusia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya makna global. Di sini makna global ayat ini yaitu laki-laki adalah pemimpin perempuan. Laki-laki pemimpin rumah tangga ditugasi mengingatkan perempuan jika sikap dan perilakunya melenceng. Laki-laki juga bertugas melindungi, menjaga, dan merawat perempuan sehingga jihad pun diwajibkan bagi kaum laki-laki, bukan bagi kaum perempuan. Bagian warisan pun lebih banyak lebih banyak kaum laki-laki dibanding kaum perempuan. Karena apa? Karena kaum laki-laki memberi nafkah kepada perempuan. Nah, sebab-sebab kepemimpinan laki-laki atas perempuan ada dua faktor. Yang pertama, faktor penciptaan. Nah, penciptaan struktur tubuh laki-laki mempunyai kelebihan. Indra dan akalnya lebih kuat, emosinya stabil, dan postur tubuhnya pun kuat. Kaum laki-laki mempunyai kelebihan dibanding perempuan dalam masalah akal, pemikiran, komitmen, dan kekuatan. Oleh sebab itu, Allah mengkhususkan kaum laki-laki untuk menerima tugas sebagai pembawa risalah, nabi, pemimpin tertinggi yaitu al-imamah al-kubro, khodi, pelaksanaan syiar-syiar agama seperti azan, iqomah, khutbah, sholat Jumat, dan jihad. Pun dengan talak. Talak juga menjadi hak kaum laki-laki. Mereka juga boleh beristri 4. Kesaksian mereka dapat digunakan dalam kejahatan kriminal dan hudud. Bagian warisan pun mereka lebih banyak dan mereka berposisi sebagai ashabah dalam daftar ahli waris. Kedua, kaum laki-laki berkewajiban memberi mahar kepada perempuan, yaitu merupakan simbol penghormatan kepada perempuan. Selain dalam dua perkara tersebut, kaum laki-laki dan perempuan mempunyai hak kewajiban yang sama, dan ini adalah salah satu keistimewaan Islam. Yang pertama, istri solehah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada suaminya dan bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, yaitu istri yang tidak mau taat, menentang dan tinggi hati. Mereka ini merasa enggan dan tinggi hati jika harus taat kepada suaminya. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, jika memang suami istri sudah tidak mau akur lagi, maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar mengutus dua hakam, yaitu wasit atau mediator yang adil dan objektif. Hakam tersebut terdiri dari satu keluarga perempuan dan satunya lagi dari keluarga laki-lakinya. Nah, tujuannya itu adalah agar mereka berunding dan memutuskan apa saja yang intinya mendatangkan maslahat bagi kelanjutan rumah tangga mereka itu. Nah, jika memang kedua mediator sepakat bahwa suami istri bisa dikompromikan lagi, maka suami istri diupayakan dapat rukun lagi. Sebaliknya, jika keduanya memandang bahwa suami istri memang sudah tak mau rukun lagi, maka keduanya boleh bercerai. Jika niat kedua hakam itu memang benar-benar tulus dan hatinya siap untuk memberikan nasihat, niscaya kedua hakam tersebut akan diberkahi
dalam menjalankan misi mediasinya, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kerukunan dan kasih sayang antar suami istri berkat kebaikan hati kedua ahkam itu. Oke, selanjutnya yaitu hukum tasri atau kandungan hukum. Nah, kita mengambil dari referensi tafsir Al-Ahkam ya, karya Syekh Muhammad Ali As-Sofuni. Apa saja? Yang pertama, langkah apa saja yang ditempuh Islam untuk mengatasi kedurhakaan istri. Tadi kan sudah dijelaskan ya bagaimana makna globalnya tentang surah An-Nisa ini ayat 34 sampai 36. Yaitu perempuan itu akan ada dua, ada yang taat kepada suaminya, ada yang membangkang atau durhaka kepada suaminya. Oke, cara mengatasi atau langkah apa saja kedurhakaan istri itu? Yang pertama bagaimana? Yaitu memberikan nasihat dan bimbingan dengan bijaksana ya. Jadi suaminya itu kalau bisa menasehati, kemudian membimbing dengan bijaksana dan tutur kata yang baik sebagaimana difirmankan oleh Allah, maka nasihatilah mereka itu. Kemudian pukulah yang sekiranya tidak menyakitkan, misalnya dengan bersiwak dan sebagainya, yang bertujuan untuk menyadarkan si istri. Kemudian para ulama menyatakan bahwa pukulan itu hendaknya tidak di suatu tempat yang terlihat atau seperti memukul di bagian area wajah. Kenapa? Karena wajah itu pusat kecantikan seorang wanita, seseorang. Dan jangan pula memukul dengan cemeti atau tongkat. Dan harus selalu diperhatikan juga nih masalah kelembutan dalam usaha menyadarkan seorang istri dengan berbagai cara yang memungkinkan. Kan banyak ya dengan cara-cara yang lembut, yang lain lagi selain dengan memukul, selain dengan. Kemudian yang kedua, hukuman-hukuman yang tadi di atas itu apakah harus tertib? Yang pertama, mengenai hal ini para ulama berbeda pendapat. Menurut segolongan ahli ilmu, hukuman-hukuman di atas harus dilaksanakan dengan tertib, yaitu memberi nasihat dulu. Sendiri itu secara umum mempunyai arti atau pengertian perubahan sikap salah seorang di antara suami atau istri. Nusut dari pihak suami terhadap istrinya biasanya ditandai dengan berubahnya sifat lembut dan penuh ramah serta kasih menjadi sikap acuh, kasar, bermuka masam serta hilangnya kasih sayang terhadap istrinya. Sedangkan nusuk istri terhadap suaminya biasanya ditandai dengan ditinggalkannya kewajiban sebagai istri, yaitu dengan bersikap bertentangan atau tidak taat kepada suami. Kemudian keluar rumah tanpa izin, menolak hubungan seks dan lain-lainnya, dan yang mencerminkan tidak kepatuhan. Kemudian menurut Imam Ahmad, kapan dibolehkannya memukul itu ketika istri benar-benar sudah jelas kenusuzannya. Menurut Imam Syafi'i, ketika sudah terlihat kenusuzannya baru boleh memukul si istrinya. Kalau tadi Imam Ahmad benar-benar terlihat jelas kenusuzannya, kalau Imam Syafi'i baru terlihat atau enggak seperti sudah terlihat jelas kenusuzannya. Kemudian penafsiran ini juga diperkuat oleh riwayat Ali. Dia menyatakan bahwa suami hendaknya menasihati istrinya dengan lidah, ya, maksudnya menasihati baik-baik. Kalau ini sudah dipandang selesai, maka suami tidak boleh mencari jalan lain untuk menyusahkan istri. Kemudian kalau misalkan istri masih bandel juga, masih membangkang atau masih tidak mau, suami boleh berpisah dengannya tempat tidurnya, maksudnya berpisah ranjang. Lalu jika yang terakhir itu tidak berhasil, tidak membuat istrinya luluh atau bagaimana, maka suami boleh memukulnya. Akan tetapi jika istrinya masih tetap tidak mau menyadari dengan hal itu, maka diutuslah dua hakam. Kemudian yang ketiga, bolehkah hakam itu berasal dari keluarga? Menurut Zahir ayat tentang hakam ini, hakam ini yang dimaksud adalah dari keluarga, karena redaksinya adalah seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri. Jadi boleh ya dari keluarga. Jelas sekali ayat ini menunjukkan wajibnya mengangkat hakam berasal dari keluarga. Dan akan tetapi para ulama perintah ini yaitu sunnah ya menurut mereka.
Kemudian yang keempat, siapakah yang dituju oleh kamu? Kamu dalam ayat ini adalah dan jika kamu khawatir perceraian antara keduanya. Kamu dalam ayat sebelumnya itu dan tinggalkanlah mereka itu di tempat tidur. Tunjukkan kepada para suami ya, karena memang hal-hal yang semacam itu adalah hak suami. Adapun ayatnya, dan jika kamu khawatir perceraian antara keduanya, ditujukan kepada para hakim yang tadi hakam. Sebab ketika Allah menyebutkan kedurhakaan istri, dilanjutkan dengan pemberian hak kepada suami untuk menasihati, meninggalkan di tempat tidur dan memukulnya. Apabila pukulan ini tidak membawa hasil, maka tidak ada jalan lain melainkan harus diselesaikan dengan cara mediasi atau menengahi antara pihak yang dizalimi atau yang berbuat zalim. Makanya diutuslah dua hakam. Selanjutnya yaitu hikmah tasyri'. Nah, pemimpin itulah yang bertugas mengatur urusan rumah tangga, menguasai hati tuan, anak, istri dan memberikan nafkah untuk mereka. Semua itu bertujuan supaya rumah tangga itu dapat melaksanakan misinya dengan sempurna dan menjadi fondasi masyarakat seperti yang dilambangkan Islam. Sebab kesalehan keluarga merupakan kesalehan masyarakat. Sebaliknya, kehancuran rumah tangga mengakibatkan kehancuran juga kebiasaan masyarakat. Nah, jadi ketika laki-laki itu lebih mampu memikul tanggung jawab dan ini daripada perempuan, maka Allah memberikan karunia berupa kekuatan akal, kebulatan tekad dan kehendak. Di samping usaha untuk menafkahi istri dan anaknya, dialah yang lebih layak menduduki kursi pimpinan yang pada hakikatnya kepemimpinan itu adalah sebuah beban dan tanggung jawab yang berat, bukan tingkat keutamaan ya dan penghormatan, bukan dari segi tingkat keutamaan dan penghormatan. Pasalnya, kepemimpinan dalam lingkup keluarga pada hakikatnya hanya pembagian tugas, bukan memimpin untuk berkuasa, karena memang dalam setiap urusan besar harus ada seseorang pemimpin yang mengurus dan mengarahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak pimpinan atas perempuan itu di tangan laki-laki, gunanya untuk memberikan teguran dan aturan, mengurus dan sekaligus memberi. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir adalah kesimpulan dari pembahasan kali ini. Yang pertama adalah suami mempunyai hak untuk memberikan teguran kepada istrinya dan mencegah keluar tanpa seizin suaminya. Ya, jadi ketika istri membangkang atau istri tidak taat kepada suami, ada hak suami itu memberikan teguran ya. Yang tegurannya seperti apa? Yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama memberi nasihat dulu, memberikan bimbingan dulu, memberikan nasihat dengan lidah dulu. Jika hal itu tidak bisa, maka bisa dengan cara memukulnya, kan? Dan memukulnya pun tidak boleh di tempat yang terlihat atau sampai menyakiti hati si istrinya. Kemudian yang kedua, istri wajib taat kepada suami. Ini jelas ya. Ini adalah hak atau kewajiban istri, yaitu taat kepada suami dalam batasan-batasan yang diperintahkan oleh Allah dan bukan dalam kemaksiatan. Berarti taatnya juga harus dengan taat yang baik. Gitu. Kalau misalkan suaminya mengajak dengan ketidakbaikan, berarti dengan diikutin. Kalau bisa saling menasihati juga sebagai istri. Kalau misalkan ini perintahnya tidak bagus, itu perintahkan suami. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu penyelesaian lewat mahkamah itu hanya diperlukan ketika sudah tidak ada jalan lain dari pihak suami. Misalkan si istrinya sudah si istri sudah membangkang banget, tidak mau sudah ingin bercerai, maka menyelesaikan masalah lewat hakam itu lebih boleh. Yang keempat ya, dua hakam itu benar-benar mencurahkan seluruh kemampuannya untuk mendamaikan antara suami istri. Jadi tujuannya hakam itu untuk mendamaikan suami istri ini supaya tidak adanya perselisihan atau adanya perceraian. Kalau emang ujungnya perceraian, mungkin itu sudah mungkin itu saja
kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, silakan boleh bertanya, ditulis di kolom chat. Mungkin itu saja dari kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.